Halo Sobat Santuy dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya? Karena sudah hampir 2 minggu ini kita tidak merasakan genjotan mental pria sejati. Dan bisa dibilang saya cukup khawatir akan hal itu, karena sudah pasti jiwa-jiwa dan sel-sel keperkasaan Anda semakin hari akan semakin menurun. Maka dari itu saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Weak Hero Class 1 yang dirilis pada tahun 2002. Akan menceritakan tentang seorang siswa yang kutu buku, culun, dan introvert. Namun jika sekali saja Anda berani mengganggunya, maka Anda sendiri yang akan menanggungnya. Penasaran? Langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Selamat menonton dan enjoy the time. Berlatar di sebuah sekolah menengah atas bernama Byeoksan, di mana kita akan dipertemukan dengan seorang pria yang bernama Si-un, di mana pria parubaya ini memang dikenal sebagai sosok yang sangat dingin dan cuek. Namun di sisi lain, si Si-un ini juga dikenal sebagai si paling kutu buku. Terlihat jelas sekali seberapa fokus dan tekunnya si Si-un ini, sampai-sampai dirinya datang pagi-pagi sekali ke sekolah sambil menghafal rumus-rumus matematika saat sedang dalam perjalanan menuju kelas. 좌변의 미지수와 상수항을 내림차순으로 정리하고 우변을 0으로 놓아. Tak lama kemudian ketika pelajaran sudah dimulai, dipanggillah si Si-un dan salah satu temannya yang bernama Chun Jong-bin untuk maju ke depan, yang ternyata mereka berdua telah berhasil memenangkan lomba matematika yang diadakan di sekolah ini. Ketika ibu guru menyebutkan nama Si-un sebagai juara, tak ada satupun teman sekelasnya yang mengapresiasinya sama sekali, dan hal ini cukup menunjukkan bahwa Si-un memanglah sosok yang introvert. 잘했어, 시은? Berbeda dengan Chun Jong-bin yang merupakan siswa paling populer di sekolah ini, sehingga ketika namanya dipanggil, seluruh teman sekelasnya pun menyorakinya atas keberhasilannya ini. Tak lama kemudian bel istirahat pun telah berbunyi, dan Anda akan melihat dengan mata kepala Anda sendiri bahwa sebenarnya di balik kepopulerannya, si Yong-bin ternyata memiliki sifat yang amat sangat berdebah. Dari sini Anda sudah menyaksikannya sendiri, di mana dirinya telah mengintimidasi salah satu teman sekelasnya untuk dijadikan seorang kacung selebgram, dan hal ini sangatlah tidak berkeprihewanan. 사람들이 네 영상에 반응 존나 좋은 거 알지? 너 씨발 공부도 안 하고 인맥도 없고 계속 수조해. 되는 거야. Tak hanya itu, tanpa ada motivasi dan tujuan yang jelas, si berdebah ini tiba-tiba mengkepret Si-un dengan menggunakan sendal ketika Si-un sedang fokus belajar. Dan Anda akan melihat dan merasakan sebuah aura-aura yang amat sangat mengerikan yang dikeluarkan oleh Si-un. 다음부턴 조심해. Namun karena Si-un hanya menganggap ini adalah faktor ketidaksengajaan, dengan wajah yang sangat datar dan dingin dia pun mengatakan kepada mereka supaya lain kali lebih hati-hati. Namun karena aura-aura mengerikan Si-un telah keluar, dan Yong-bin sendiri memang secara sadar berniat untuk mengganggu Si-un, sehingga dirinya pun menganggap bahwa perkataannya adalah sebuah ancaman baginya. 실수라고. 사람 존나 많은주네. 실수라는데 뭘 조심하라는 거? Hingga akhirnya terjadilah ketegangan di antara mereka berdua. 야, 뒤질래? Karena secara mendadak muncul gerombolan kakak kelas pemain baseball yang sedang mencari Suhu, ketegangan di antara mereka berdua pun tak berlanjut. Dengan penuh amarah kakak-kakak ini berkata, siapa di sini yang bernama Suhu? Di tengah ketegangan ini, Suhu sendiri justru masih bangkong di dalam kelas dengan menggunakan bantal pink kesukaannya. 박난? 손난이다 이 개새끼야! Dan ternyata konflik ini terjadi gara-gara kaum Hawa bernama Yati yang memfitnah Suhu telah memukulnya. Namun faktanya Suhu hanyalah menolak cinta si Yati karena dia bukanlah tipenya. Karena kakak ini sudah terlanjur cinta dengan Yati, ia pun hanya mempercayai omongan Yati seorang dan langsung menyerang Suhu saat itu juga.
Dengan kecepatan dan ketangkasan yang dimilikinya, serangan kakak-kakak kelas ini pun tak berarti apa-apa bagi Sohu, sehingga dengan sangat mudah ia mengalahkan mereka semua. Namun ketika Sohu memperingatkan kepada mereka untuk berhenti, mereka justru tetap menyerangnya, dan karena dirasa perilaku mereka sudah mulai melewati batas dengan menghancurkan properti yang ada di kelas ini, maka Sohu pun dengan terpaksa melontarkan satu pukulan serius hingga membuat salah satu dari mereka tak sadarkan diri. Sementara Si-un sendiri tiba-tiba menatap Sohu dengan tatapan dingin yang penuh ancaman, yang ternyata Sohu secara tak sengaja sudah menjatuhkan tepak kesayangannya, sehingga Sohu harus meminta maaf kepadanya. 미안하다. Keesokan paginya seperti biasa, Si-un datang pagi-pagi sekali, yang di situ sudah ada Sohu yang juga seperti biasa sedang molor di kelas dengan bantal pink kesukaannya. Tak lama setelah itu ketika pelajaran olahraga dimulai, Si-un telah mendapati seragam olahraganya sudah menghilang, sehingga dia pun langsung menatap ke arah Yongbin dan konco-konconya. Ketika pelajaran olahraga sudah selesai, Yongbin yang saat itu sedang cangkruk bersama teman-temannya pun tiba-tiba dihampiri oleh Si-un yang hanya seorang diri dengan tatapan yang sekali lagi amat sangat dingin untuk memperingatkan kepadanya supaya tidak mengganggunya. 나 방해하지 말라고. 그만해. 부탁이다. 나 얘기했다. 야! 니들 많은 거야? 네, 정말 맞아요. Singkat cerita, keesokan paginya di kelas ini telah kedatangan murid baru berkacamata yang amat sangat kaya bernama Bum-suk. Dan seperti anak baru pada umumnya, ibu guru pun mempersilahkannya untuk memperkenalkan diri di depan kelas. 나는 오범석이라고. Ketika jam istirahat telah datang, Yongbin dan konco-konco berdebahnya pun langsung mendatanginya untuk menyapanya dengan cara menghajarnya. Namun ketika Yongbin akan memulai untuk menghajar Bum-suk, tiba-tiba saja dengan wajah datar dan dingin yang menandakan tak ada rasa gentar dan takut sedikit pun, Si-un pun mengusir Yongbin karena telah menduduki bangku miliknya. Dan 내 자리야. 나와. 싫은데. 나오라고. namun karena Sohu tiba-tiba bangun dan mengusir mereka, Yongbin dan teman-temannya pun langsung ketakutan dan pergi meninggalkannya. 내지 마라. Malam harinya ketika Yongbin dan konco-konco sedang happy-happy di dalam sebuah tempat nakal, tiba-tiba terlintas di benak mereka untuk menghancurkan Si-un yang menurut mereka sok-sokan, sehingga mereka pun berencana untuk menempelkan sebuah narkoba tempel kepada Si-un supaya dirinya tak bisa menyelesaikan ujian esok pagi. 그 펜타닐. 아니 그게 아니라 여기 목 같은 데다가. 몸도 둔해지고 졸립고 원래 진통제니까 좀 몽롱해지지. Di sisi lain, Si-un yang saat itu sedang keluar jalan-jalan untuk mencari angin, tiba-tiba saja dicegat oleh beberapa preman, dan sekali lagi dengan tatapan dingin dan datar, dirinya pun mengusir para preman itu karena sudah menutupi trotoar tempat orang berjalan. 비켜. 뭐? 근데 씨발이 졸라 띠꺼없네. Ya, si bos preman yang merasakan aura berbahaya yang dikeluarkan oleh Si-un pun langsung menyingkirkan anak buahnya yang kerucuk-kerucuk itu. 가라. 저 새끼 너 찍으려 그랬잖아. Keesokan paginya ketika ujian akan dimulai, dengan bantuan si murid baru, narkoba tempel itu pun berhasil dipasang dengan cara seperti ini. 원래가 자꾸 날아다니는 거죠. 다른 관념이나 사물로 대신하여 따내는 방법이 있다.
Ketika sudah kembali di kelas, si Un yang benar-benar tak ingin ujian ini gagal pun langsung menaboki dirinya sendiri supaya bisa tetap sadar dan bisa mengerjakan ujian ini. 왜 그러는 거야? Namun karena efek narkoba tempel itu sangatlah kuat, si Un pun tak bisa menyelesaikan ujian ini sehingga emosinya pun semakin memuncak dan... 물체의원 심력을 이용해 타격 지점에 더 큰 충격을 줄 수 있다. 그만하라고. Namun ketegangan tak berhenti di sini karena si bos geng dari sepupu Yongbin yang dikenal sebagai sosok yang sangat kejam dan tak kenal dengan rasa kasihan bahkan dengan anak buahnya sendiri terlihat sedang mencari mereka bertiga. Seorang bos preman bernama Gilsu alias bos dari sepupu Jun Yongbin yang ternyata namanya adalah Sukdae yang saat itu sedang berkumpul untuk membicarakan tentang seberapa banyak omset bisnis pinjaman uang untuk para pemain judi online kita hari ini. 헛짓거리하고 다니지 말라고 했지. 너 내가 일할 때. Namun gara-gara perkelahiannya dengan si Un beserta kawan-kawannya, omset per hari ini jadi menurun. 좀 갔다. 갔다가 처음 맞고 왔다. 태 오빠 사촌이 누구한테 털렸다고 해가지고. Karena si bos tak bisa menerima jika bisnis utang-utangannya ini mengalami penurunan gara-gara perkelahiannya dengan si Un, dirinya pun langsung merencanakan sesuatu untuk meningkatkan omsetnya. 10배로 돌려봤다. 야, 돈 벌자. 어? Setelah itu di lain hari ketika malam hari dan hujan terlihat sangat deras, si Un yang saat itu bermaksud membeli sebuah payung di sebuah toko tiba-tiba secara tak sengaja bertemu dengan wanita ini yang termasuk komplotan para preman itu. Namun karena wanita ini tertarik dengan si Un, tanpa rasa sungkan-sungkan dirinya pun secara barbar dan to the point langsung ngamplok kepada si Un seperti ini. 나 좀 바래다 줘. Tak hanya itu, tanpa basa-basi dirinya pun mengajak si Un makan bareng dan mengatakan bahwa si Un adalah tipe cowok idamannya sehingga dirinya langsung memberikan nomor teleponnya kepada si Un tanpa persetujuan si Un terlebih dahulu. 그럼 오늘부터 좋아하면 되겠다. 그치? 진짜 매워. 너 친구 없지? 내 번호니까 저장해. 너 이름 뭐야? Keesokan paginya ketika si Un sedang berada di sekolah, Bumsuk tiba-tiba datang untuk memohon bantuannya supaya mereka menemui pengacaranya dan mengaku bahwa barang bukti itu bukanlah narkoba tempel supaya dirinya tidak jadi dipindahkan ke sekolah panti asuhan remaja. 그 펜타닐 그거 내 거 아니라고 말 한 번만 해줘. 우리 변호사 한 번만 만나주라. Awalnya mereka menolaknya, tetapi karena tak tega melihat Bumsuk terus-terusan ngerengek dan mewek, akhirnya mereka pun menyetujuinya. 도와줘. 나 진짜 이러다 소년원 간다고. 구라면 뒤진다 진짜. 알바는 못 가겠다. Ternyata si berdebah Bumsuk ini memang benar-benar bajul. Mereka bertiga yang bermaksud baik untuk menolongnya justru malah dijebak olehnya. 접대야, 이분들 맞지? 네. 합의금 가지고 와. 1,500. 내가 3일 줄게. Ya, si bos preman pun meminta uang ganti rugi 15 juta won dalam waktu 3 hari atas perilaku mereka terhadap tangan Sukdae yang sebenarnya dirinya sendirilah yang melukainya di awal adegan tadi. Namun karena Sohu menolak untuk membayar ganti rugi, maka seperti inilah akibatnya. 야, 이 형들 존나게 골 때리네 이거. 나 장난 같아? 나 돈 때문에 사람도 죽여. 수아 괜찮아? 어떡하지? Hari demi hari mereka bertiga merasa tidak tenang karena setiap aktivitas yang mereka lakukan selalu saja dibuntuti oleh komplotan mereka.
Hingga di suatu ketika, Si-un tiba-tiba menghubungi wanita barbar itu untuk menemuinya di suatu tempat. 여보세요? 잠깐만 좀 보자. Ternyata Si-un bermaksud menggali sebuah informasi tentang bagaimana dan seperti apa sosok bosnya ini. 뭐 하는 사람이야? 누구? 길수? 그거 왜 궁금한데? 웬만하면 돈 주라고, 절반이라도. 돈 때문에 사람 죽인다는 말 구라 아니라고. 안 주면 어떻게 되는데? 줬대. 주면 끝나? Setelah mengetahui seberapa licik dan bengisnya bos mereka yang haus sekali dengan harta alias cuan, sehingga tak segan-segan jika dirinya membunuh seseorang hanya demi mendapatkan lembaran-lembaran kertas yang remeh itu. Anjay. Dan karena Si-un sudah berurusan dengan bos mereka, membayar ataupun tidak, mereka masih akan tetap berada dalam bahaya, bahkan kehilangan nyawanya. Di sisi lain, Bum-suk ternyata sedang berusaha mengambil arloji milik ayahnya supaya bisa menebus uang ganti rugi itu. Keesokan paginya mereka bertiga pun berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Karena Bum-suk sudah berhasil mengambil arloji milik ayahnya yang kemudian ia jual, dirinya pun langsung mengatakan mari kita akhiri semua ini. 어디서 났어? 아니 왜 그게 뭔 상관이야? 아버지 시계 팔았어. 근데 그거 어차피 나한테 물려주신 거여가지고 내가 알아서 할 테니까 걱정 마. Namun karena mereka berdua tak mau Bum-suk melakukan sebuah keharaman, Si-un dan So-hu pun lebih memilih cara yang halal, yaitu melapor kepada Pak Polisi. 그 양아치 새끼한테 돈을 왜 줘? 경찰에 신고하면 되지. 내가 알아서 할 테니까 걱정 마. Si-un sendiri yang sudah mendapatkan banyak informasi mengenai bisnis gelap yang dijalankan Gil-su berkat wanita itu, dirinya pun mengutarakan strateginya kepada mereka berdua bagaimana kita bisa menuntaskan kasus ini. Sesuai arahan Si-un, strategi ini pun diluncurkan. 그래 시은이가 전략은 잘 짰으니까 So-hu pun usul kepada Si-un supaya dirinya saja yang dibawa oleh mereka, karena selain dirinya adalah perwakilan siswa dari sekolah Byeoksan, ia pun juga lebih jago dalam hal bertarung jika dibandingkan dengan mereka berdua. 삼총사에 체했냐? 돈 없지. So-hu pun mulai ikut dengan mereka untuk mengulur waktu serta bertugas untuk menginformasikan lokasi markas komplotan preman ini, sementara Si-un dan Bum-suk sendiri bertugas untuk menghubungi Pak Polisi untuk menggerebeknya. 서울시 노원구 상계로 17-1 단독주택이야. 파란대문. 노원구 3개로 17-1을 길수 깜빵 보내려고 그런다. 왜? 오빠도 안 괜찮잖아. 바란대문 저게 코발트 블루인가? Namun Gil-su sendiri juga gak goblok-goblok amat. Dengan alasan demi keamanan transaksi, Gil-su pun merampas ponsel milik So-hu dan 날 기만해? 이 씨발 경찰이랑 가고 있어? Bum-suk sendiri terlihat sudah berhasil menemukan di mana lokasi So-hu dan 좀 드리려고요. sementara Si-un sendiri sudah membawa dua polisi untuk menggerebek mereka, tetapi karena kedua oknum polisi ini tak mau pekerjaannya jadi repot, kedua oknum polisi ini pun pergi meninggalkan Si-un sendirian tanpa peduli seberapa genting situasi yang dihadapi oleh Si-un saat ini. 좀 난감한데, 어? 그 사진 몇 장으로 뭐 할 수 있는 게 없다니까. 우리가 뭐 영장을 갖고 있는 것도 아니고. Si-un yang khawatir jika temannya ada apa-apa langsung menerobos masuk untuk memeriksa situasi. Namun di lokasi tersebut hanya tertinggal bercak darah, dan lebih parahnya ketika Si-un mencari barang bukti berupa berkas-berkas bisnis gelapnya ini, tak ada satupun yang tersisa karena sudah dibereskan oleh Gil-su dan komplotannya. Di mana So-hu dan Bum-suk telah dibawa oleh Gil-su beserta komplotannya yang sepertinya bermaksud akan menghabisi nyawa mereka berdua.
이 존만한 고삐리 씹새끼야. 빨리 신어. Sukday yang saat itu bersama wanita itu pun langsung dihubungi oleh Gilsu untuk segera merapat. 예. 따라오지 마라. Mendengar hal ini, wanita ini dengan segera menghubungi Si-un dan menyuruhnya mendownload sebuah aplikasi semacam GPS supaya dirinya bisa memantau lokasinya. 너 일단 믿음 앱으로 나한테 친추부터 걸어봐. 위치 공유 앱이니까 그거 보면서 나 쫓아와. Sohu dan Bum-suk sendiri terlihat sudah disekap di sebuah tempat. 괜찮아? Setelah sudah sampai di lokasi, Sukday yang memang sudah frustasi, muak, dan capek sekali dengan semua ini, secara ujuk-ujuk berkata seperti ini kepada Gilsu. 맞을게요. Setelah itu, Gilsu yang berniat untuk mengospek member barunya yang berponi ini dengan menyuruhnya menusuk Bum-suk dan Sohu, tetapi karena usianya masih 14 tahun, akhirnya Gilsu memutuskan untuk mengeksekusinya sendiri dan menyuruhnya supaya mengamatinya saja. 조금 할 거야. 어? 딩동댕. Dan ya, Sukday tiba-tiba menghentikan aksi pembunuhan ini yang ternyata dirinya bermaksud menantang Gilsu untuk bertarung dengannya 1 lawan 1 untuk membuktikan siapa di sini yang lebih bermental Hello Kitty. 그냥 가위 깨자, 씨발 새끼야. Tetapi karena Gilsu membawa pisau dan selain itu Sukday sendiri sebenarnya masih memiliki hati yang lembut dan baik, dirinya pun berhasil dikalahkan oleh Gilsu. Tetapi ya, wanita barbar ini pun dengan berani memukul Gilsu dari belakang. Tetapi karena dirinya hanyalah seorang wanita, akhirnya Gilsu pun mencekik wanita ini hingga hampir tewas. Karena Si-un berhasil datang tepat waktu dan sekaligus membawa polisi, wanita itu pun tidak jadi meningsoy. 아이씨. 야 나가. Dan Anda akan semakin kagum dengan kecerdasan yang dimiliki Si-un karena dirinya telah membuat Gilsu terlihat seperti bos preman yang ola-olo alias tolol, yakni sudah berhasil mengkibuli Gilsu dengan suara sirine polisi yang berasal dari HP miliknya. 너 존나게 똑똑하다. 어? 같은 편까지 속여버려. Dan ya, sekali lagi dengan kecerdikannya, Si-un telah berhasil membuat mereka terperangkap dalam jebakannya. Karena sebenarnya Si-un sendiri memang sudah membawa seorang anggota polisi sungguhan supaya Pak Polisi bisa mempergoki peristiwa ini dengan mata kepalanya sendiri. Amplo eniku. Namun dengan kelicikannya, Gilsu pun berhasil kabur dengan cara seperti ini. 있잖아. 같이 했잖아요. 그 랩. Karena tak mau rencana penangkapan ini gagal, Si-un pun langsung mengejar Gilsu hanya seorang diri. 깜짝아. Ketika Gilsu berhasil mengalahkan Si-un dengan sangat mudah berkat pengalaman bertahun-tahunnya sebagai seorang bos preman dan bermaksud akan menusuknya, ya, sekali lagi datanglah pahlawan berponi kita yaitu Sohu. 아니 왜 오늘 쌍으로 지랄이야? Seperti yang saya katakan tadi, karena Gilsu sudah berpengalaman sebagai seorang bos preman selama bertahun-tahun dan secara umur pun Sohu masih dalam kategori bocah SMA yang meskipun dirinya adalah siswa paling jago di sekolah dan sekaligus Si-un ikut membantunya, tetap saja Gilsu mampu mengimbangi mereka berdua.
Dan ya, dengan menggunakan paving yang ada di sekitar, Si-un pun berhasil menumbangkan Gil-soo dengan memukul kakinya, yang saat itu langsung disambut oleh tendangan maut milik So-woo yang mendarat tepat di kepalanya. Peristiwa ini pun terjadi hingga larut malam, yang meskipun demikian, perjuangan Si-un dan So-woo pun tak sia-sia karena Gil-soo dan komplotannya berhasil dikecrek oleh Pak Polisi. 신군은 가족분들한테 입 단속 철저히 해주시고요. 아버지한테는 비밀로 해주셨죠? 아니요. Bum-suk sendiri tiba-tiba dapat perintah dari anggota dewan untuk membalas perbuatan Gil-soo kepadanya dengan cara memukulnya. Namun karena Gil-soo tahu bahwa Bum-suk hanyalah seorang bocah yang tak memiliki mental sama sekali, yang jika dilihat dari penampilannya yang krempeng dan berkacamata, jangankan Gil-soo, kita sendiri yang menonton pun sudah bisa menilai seberapa cemennya mental Bum-suk ini. 쳐봐. Di sisi lain, Anda akan terkejut melihat karakter asli yang dimiliki Si-un hingga So-woo sendiri dibuat terkejut olehnya, yakni betapa ramahnya seorang Si-un yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang sangat dingin dan cuek. 뭐야 이 새끼. 너 너무 Dan tak hanya itu, Anda juga akan melihat untuk pertama kalinya sebuah senyuman manis dari seorang Si-un yang sebelumnya kita hanya melihat ekspresinya yang super datar dan flat. Sementara di sisi lain, Bum-suk yang saat itu berada di rumah terlihat sedang dicambuki oleh ayahnya karena sudah berbuat onar hingga terlibat dengan pihak kepolisian. Sosok Bum-suk yang awalnya hanyalah seorang yang cupu dan culun, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang cukup terkenal di sekolah karena keberaniannya ketika melawan preman paling ditakuti tersebut. 꽁원 운영자 안소랑 열신이랑 너랑 무슨 깡패 잡았다며? 너 그 소문 진짜? 찢었다. Namun keberhasilannya melawan si preman masih tidak bisa membuat si Bum-suk jadi lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena ketika malam hari mereka yang bermaksud untuk bersenang-senang di sebuah tempat karaoke justru berakibat buruk ketika si Bum-suk secara tak sengaja bertemu dengan seseorang yang entah kenapa membuatnya tiba-tiba merasa sangat ketakutan ketika melihatnya. 뭐 마실래? 어? 우동석이 너. 야! 야 전화해봐. Ketika Bum-suk berhasil lari dari kejarannya dan kembali ke ruangan, wanita ini terlihat sedang mengangkat telepon milik Bum-suk sehingga Bum-suk pun bereaksi seperti ini. 아 뭐해 미치냐? 왜 남의 전화 함부로 받는데 씨발. 아 씨발 미친 새끼 이거. 야 그만해. 뭔데 갑자기? Namun secara tiba-tiba laki-laki tersebut berhasil menemukan keberadaan Bum-suk. 괜찮아. 야, 진짜 오랜만이다. 보고 싶었잖아. 조만간 보자. 전화할게. Singkat cerita, pagi hari telah tiba. Bum-suk sendiri tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat emosional. Entah apa yang sedang terjadi kepada dirinya sehingga membuatnya menjadi seperti ini. 수고했잖아. 무슨 일이야? 좀 그만 올려. 야, 왜 저러냐 저거? Malam hari telah tiba. Bum-suk sendiri terlihat sedang memandangi HP-nya yang di situ terdapat banyak sekali telepon masuk yang ternyata dia adalah temannya yang saat itu bertemu di karaoke. Entah mengapa dan apa penyebabnya, Bum-suk terlihat sangat trauma dengan semua ini.
Keesokan paginya Si-un dan Suhu terlihat sedang olahraga pagi sekaligus melatih ketangkasan dalam hal bertarung karena menurut Suhu Si-un masih termasuk dalam kategori keroco jika dilihat dari segi stamina, refleks dan teknik dalam bertarung yang meskipun kita semua tahu bahwa soal nyali tak usah diragukan lagi. Setelah menjalani latihan ini, mereka berdua bermaksud untuk menjenguk Bum-suk untuk menanyainya seputar kejadian waktu di tempat karaoke. Ketika melihat-lihat rumah Bum-suk yang super besar ini, secara tak sengaja Suhu berkata, "Keluargamu terlihat bahagia sekali di foto ini." Bum-suk pun menjawab, "Itu bukan keluargaku bro, aku cuma anak pungut yang diasuh untuk meningkatkan citra bapakku demi kepentingan politik." Mereka berdua pun seketika termenung sekitar 2 detik, dan untuk mencairkan suasana kembali, Bum-suk pun menawarkan sebuah minuman kepada mereka berdua. Dan tanpa basa-basi terlebih dahulu, Si-un dan Suhu pun menanyakan kepada Bum-suk, "Ono opo selur?" Awalnya Bum-suk masih tak mau cerita kepada mereka berdua, tetapi karena mereka memaksanya, akhirnya dirinya pun cerita juga. 내가 전에 학교에서 왕따를 당했어. 그래서 걔네 때문에 좀 범석아, 아빠한테 가서 또 꼰질러라. 어? 왜 좀 쉬어? Mendengar hal ini sebagai teman seperjuangan, Si-un dan Suhu juga tak terima atas apa yang sudah dilakukan mereka kepada Bum-suk, sehingga mereka berdua pun bermaksud menuntut mereka untuk meminta maaf kepada Bum-suk nanti malam. 야, 내가 사과 받아줄게. 네가 뭘 잘못했다고? 내가 뭘 잘못해. 나는 그냥 가만히 있었는데 친해지려고 누구 한 명 따시키면서. Singkat cerita, malam hari telah tiba. Bum-suk pun meneleponnya supaya bisa bertemu, tanpa tahu bahwa dia sudah membawa 2 manusia super brutal dalam hal membela keadilan, yaitu Si-un dan Suhu. 쫄지 마, 새끼야. 형 있잖아. 사과하라고. 사과는 잘못을 해야 하는 거야. 다시 예전처럼 친하게 지내볼까? Si kampret ini ternyata sangatlah berbelit-belit ketika diminta untuk meminta maaf kepada Bum-suk, sehingga Suhu pun menjewernya seperti ini. 무시하는 거지? 야, 사과하라고. 진짜 미안하다. Namun karena merasa tak puas jika manusia ini hanya meminta maaf saja tanpa harus membalasnya seperti yang sudah dilakukannya kepada Bum-suk, si Bum-suk pun membalasnya dengan sebuah tamparan. Tak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bum-suk, ia pun langsung membalasnya hingga membuat kacamatanya copot. Bum-suk pun seketika termenung setelah menerima tamparan ini. Dengan penuh emosi macam kesurupan, dirinya pun mengambil mic untuk membalasnya. Tetapi dengan jiwa keadilannya, Suhu pun menghentikan perilakunya karena dirasa sudah melewati batas. 손 넘지 말라고. 야. Suhu pun menyeretnya keluar ruangan untuk menghentikannya, tetapi karena Bum-suk sudah terlanjur dikuasai oleh emosi, dirinya pun justru dengan berani mengatakan hal yang tak mengenakan kepada Suhu, sehingga membuat Suhu bereaksi seperti ini. 뭐 너 지금 나한테 그럼 생색내냐? 뭐 씨발 내가 네 알바비라도 줄까? 어? 제발, 방금 한 말. Hingga akhirnya Bum-suk pun pergi meninggalkan mereka berdua. 야, 범석아. 일단 내가 가볼게. 범석. 괜찮아. 나 먼저 갈게. Tapi ketika dirinya berjalan sendirian, secara tak sengaja ia bertemu dengan gerombolan musuhnya, yakni kawan-kawan dari Chun Jong-bin yang dulu pernah dihajar oleh Si-un. Cara papasan gerombolan kedua kubu pun bertemu, dan karena gerombolan Chun Jong-bin sudah mengetahui seberapa menakutkannya kedua teman dari Bum-suk, yaitu Si-un dan Suhu, dan selain itu mereka juga lagi BU alias butuh uang, sehingga mereka pun memutuskan untuk menolong Bum-suk sekaligus memoroti mereka. 따라오라고. 씨발놈아. 와.
이 문강 개 족밥 새끼가 벽산을 건드리네. 금수저다. 어? 아 씨발 돈 넣었는데 잘 됐다. 야, 너 돈 많지? 아이씨 저러지 말고. 야 뭐 잠깐 얘기 좀 하자. Namun laki-laki ini justru mengancam Bumsuk tanpa sadar posisinya sekarang sehingga membuat Bumsuk semakin emosi. 기름만 걸려가지고. 씨발 새끼야 못 꼬라봐. 야 그 밟을 거면 제대로 밟아야 돼 뭐. 머리야. 씨발 새끼야. Setelah selesai dengan ini, mereka pun mengajak Bumsuk untuk bersenang-senang. 한잔하러 가자. 야, 내가 살 테니까 다 시켜. Entah apa yang ada di pikiran Bumsuk, entah karena pengaruh minuman atau apa, saya juga tidak mengerti. Dirinya tiba-tiba memblokir Instagram Suhu. 어디? 아, 감사합니다. 근데 씨발 너는 그냥 가가지고 한마디도 못하는 새끼. 앉아있어 그냥. Kita masih akan membahas tentang si Bumsuk ini yang sudah sukses membuat kita sebagai penonton merasa semakin emosi dibuatnya, yakni tanpa ada rasa terima kasih ataupun sungkan dengan jagoan kita yaitu Si-un dan Suhu yang sudah susah payah membelanya untuk membuat si tukang bully di sekolahnya dulu untuk meminta maaf kepada Bumsuk demi membuktikan seberapa solid pertemanan mereka. 근데 오범은 아직 학교 안 왔어? 몰랐어. 잠깐 얘기 좀 하자. Namun si Bumsuk justru mengalihkan pandangannya kepada Si-un dan Suhu dan seakan lupa dengan jasa mereka terhadapnya yang rupa-rupanya semua ini hanya diakibatkan oleh hati buruknya sendiri yang menganggap Suhu sudah merendahkannya dan menganggapnya hanya sebagai seorang budak. 데리고 다니는 따까리 정도로 생각했지. 그 새끼 처음부터 나 존나 무시했어. Singkat cerita, malam hari telah tiba. Seperti biasa, Bumsuk kembali datang ke tempat nakal untuk menemui gebrakan dari Chun Yongbin, yang di situ kebetulan juga ada Chun Yongbin sendiri yang menyambut kedatangannya sambil memperkenalkannya kepada kawan-kawan baru di sekolah barunya, yaitu ciwi-ciwi pengimprit. 우리 학교 친구들이고 여기는 강우야. Tak hanya itu, Chun Yongbin juga memperkenalkan kawan barunya yang ahli dalam hal tabok-menabok. Kita panggil saja Slamet karena saya lupa namanya. Si Slamet ini ternyata memiliki kemampuan bertarung yang luar binasa dan pastinya bukan kaleng-kaleng karena dirinya adalah salah satu kandidat dalam mengikuti pertarungan UFC. 반갑다. 반갑다. 자, 짠 한번 하자. Berbeda dengan gerombolan anak-anak nakal ini, Si-un sebagai siswa yang tekun belajar terlihat sedang mengikuti pembelajaran yang ada di sebuah institut yang bernama Daimyung. Estimate, 추측하고 예측한대요. 뭐를? Setelah selesai belajar, ketika Si-un bermaksud untuk pulang, Suhu tiba-tiba muncul untuk menjemputnya yang bermaksud mengajaknya untuk berkendara mengelilingi kota untuk refreshing supaya otaknya tak hanya diisi oleh buku-buku filsafat. Wow! Setelah itu mereka berdua berhenti sejenak di depan Indomaret terdekat untuk membeli minuman penyegar seperti Ponari Sweat dan semacamnya sambil ngobrol santuy. 애가 워낙 일머리가 좀 있더라고. Dan di situ Si-un sendiri ternyata masih khawatir dengan si kampret Bumsuk, di mana dirinya merasa bahwa Bumsuk sepertinya telah dimanfaatkan oleh komplotan Chun Yongbin karena kekayaan yang dimilikinya sebagai seorang anak dari anggota dewan. 범석이 이정찬이랑 한태원을 이용하는 것 같더라. 근데 걔네들 신발이랑 옷도 사주는 것 같더라고.
Pagi hari telah tiba, terlihat Bumsuk sedang berpindah tempat duduk ke tempat komplotan barunya, yang di situ Bumsuk kembali diporoti, yakni jika Bumsuk mau pindah di bangku ini, mereka meminta uang atau jam tangan mahal, yang meskipun itu hanyalah sekedar bercanda, tetapi karena Bumsuk sudah masuk dalam perangkap mereka yang memang dari awal sengaja memanfaatkannya, Bumsuk pun berjanji untuk memberikannya. 시계하면 사야 된다. 여기야. 근데 주말에 살. Ketika jam istirahat datang, Si Un yang cukup peduli dengan Bumsuk secara langsung menemui teman-teman Chun Jong Bin untuk memperingatkan kepada mereka dengan tegas dan seperti biasa dengan wajah datar yang super menakutkan. Si Un pun berkata kepada mereka berdua supaya tidak memanfaatkan Bumsuk. 애 호구 잡지 말라고. 범석이 이용하지 마. 씨발 사람 존나 몰아가네. 걔가 사주고 싶다는 걸 뭐 어쩌라고. 다 얘기했다. Setelah selesai, Sohu pun mengajak Si Un untuk pergi makan siang di kantin. Sambil menunggu antrian kantin, Sohu berusaha membujuk Si Un supaya tidak usah mengkhawatirkan Bumsuk lagi, tetapi Si Un justru masih bersikuku untuk tetap mempedulikannya karena menurutnya Bumsuk menjadi seperti ini hanya gara-gara merasa kesepian. 나는 범석이가 외로워서 그러는 것 같아. 잘은 모르겠는데. Di tengah obrolannya, Bumsuk dan gerombolannya tiba-tiba nyeludur dan memotong antrian, sehingga Sohu yang memang dari awal menjunjung tinggi nilai-nilai keberadaban dan keadilan pun langsung terpancing untuk menghentikan perilaku mereka yang tak beretika ini. 야! 뭐하냐? 줄 안 서? 야, 줄 서. Komplotan mereka pun langsung ketakutan dengan Sohu, namun si krempeng dan cupu Bumsuk ini malah sok-sokan menentangnya, sehingga tanpa ragu-ragu Sohu pun menyeret Bumsuk dengan sangat mudah layaknya melempar kertas HVS. 줄 서, 범석아. 네. 나가래. Dari sini Bumsuk dan konco-konco pun merasa sakit hati atas perilaku Sohu yang meskipun sudah jelas bahwa apa yang dilakukan Sohu adalah demi kepentingan umum, tetapi karena sebuah keegoisan sudah membutakan mereka, sebuah kebenaran pun jadi salah di mata mereka semua. Karena merasa tak terima, si Bumsuk yang sudah dikuasai oleh emosi dan keegoisan pun bersedia membayar seseorang berapapun biayanya asalkan bisa mengalahkan Sohu, dan kalau bisa bunuh saja dia sekalian. Seketika mereka semua teringat dengan teman Chun Jong Bin yang sangat ahli dalam hal tabok-menabok, sekaligus merupakan salah satu kandidat dalam mengikuti pertarungan UFC. Namanya adalah Woo Young. 가서 영상 봤는데 싸움 존나 잘하더라. 야, 씨발 이거 되겠는데? Bumsuk pun menawarkan sebuah uang tunai yang cukup menggiurkan kepada Woo Young, yakni sebesar 1 juta won untuk menghabisi Sohu, dan uang sebesar itu setara dengan uang senilai 12 juta rupiah. Mendengar tawaran sebesar ini, Slamet pun tanpa basa-basi langsung menyetujuinya, dan semua ini akan segera dieksekusi pada hari Sabtu esok, tepat di hari ulang tahun Sohu. Namun Anda tak akan mengira dengan kehebatan yang dimiliki An Sohu, yang ternyata dulu Slamet sudah pernah dihabisi oleh Sohu, sehingga membuat kedua teman Chun Jong Bin merasa agak ketar-ketir dibuatnya. 형이 예전에 안소한테 처발렸다고 하지 않았냐? 안소는 일반인 다 됐고 쟤는 현역인데. 에이, 옛날 일이잖아. 불안하면 페널티를 주면 되지 새끼들아. Singkat cerita, malam hari telah tiba ketika Sohu sedang bekerja paruh waktu, yakni mengirim orderan makanan, tanpa sadar sudah dibuntuti oleh mereka yang ternyata bermaksud mencelakai Sohu dengan cara memotong kabel rem sepeda motornya, dan itu sangatlah berbahaya karena bisa mengancam nyawanya. 아, 씨발 이러다 진짜 뒤지는 거 아니야?
Beruntung bagi Sohu karena peristiwa ini tak berujung pada kecelakaan yang terlalu berbahaya, tetapi meskipun demikian, kecelakaan ini telah membuat kakinya terluka. Pagi hari telah tiba dengan kondisi kaki yang sedikit pincang. Sohu pun masuk ke dalam kelas sambil memandangi Bum-suk karena merasa sangat curiga bahwa semua ini adalah ulahnya. Singkat cerita, hari ulang tahun Sohu telah tiba. Si-un dan Jung-ji terlihat sedang mempersiapkan acara tersebut. Namun tiba-tiba Bum-suk mengirim sebuah pesan kepada Jung-ji dan pesan tersebut mengatakan bahwa Bum-suk bermaksud memberikan surprise kepada Sohu dan Si-un secara diam-diam. Maka dari itu Bum-suk menyuruh Jung-ji untuk bertemu dengannya sendirian. 나 잠깐 편의점 갔다 올게. Dan ternyata semua ini hanyalah sebuah tipuan belaka karena ternyata Bum-suk bermaksud menyandra Jung-ji yang bertujuan supaya Sohu bersedia datang untuk menolongnya. 뭐냐? Sementara di sisi lain Si-un dan Sohu terlihat sedang bermain PUBG sembari menunggu kedatangan Jung-ji. Karena Jung-ji tak kunjung datang dan karena perut mereka berdua sudah mulai keroncongan, Si-un dan Sohu pun memutuskan untuk memulai acara makan-makan ini lebih dulu tanpa adanya Jung-ji. Sambil menunggu makanan yang disiapkan Sohu, Si-un pun menghubungi Jung-ji, tetapi tiba-tiba si Jung-ji tak bisa dihubungi. Namun secara tak sengaja Si-un pun melihat pesan masuk dari Bum-suk di dalam HP milik Sohu, dan ketika membuka pesan tersebut, Si-un telah mendapati bahwa Jung-ji telah disandra olehnya karena tak mau jika Sohu berada dalam bahaya, dan selain itu kakinya juga masih belum sembuh. Dengan mental pria sejati, Si-un pun menghapus pesan tersebut tanpa sepengetahuan Sohu dan bermaksud untuk menghadapinya hanya seorang diri. Edan. 나 편의점 좀 갔다 올게. 저기? 금방 올게. 먹고 있어. 준수는 내전한 받지도 않더니 이 사진 보니까 바로 온다고 하네. Setelah sampai di TKP dengan kecerdasannya, Si-un pun mulai mengeluarkan analisanya berdasarkan referensi yang sudah ia baca, yaitu tentang bagaimana pasukan Sparta yang berjumlah sangat sedikit mampu menghabisi lawannya yang jauh lebih banyak dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar. Si-un pun langsung mempraktikannya, yakni dengan mengamati setiap sudut tempat ini beserta benda-benda apa saja yang bisa digunakan untuk menghabisi mereka semua. 테르모필레 전투. 좁은 약국에서 전투를 벌였다. 스파르타는 다수의 전력 차이를 이겨내기 위해 일대 다수의 싸움에선 지형지물을 잘 이용해야 한다. Setelah selesai menganalisa, Si-un pun dengan santainya mengeluarkan sebuah kunci Inggris di sakunya yang menandakan tak ada rasa takut sedikit pun dan siap bertarung meskipun hanya seorang diri. 뭐냐? 뭐야? 소는? Si-un pun langsung berlari bersama Jung-ji, namun ketika menuruni tangga, Si-un pun tertangkap, sementara Jung-ji sendiri langsung berlari untuk menelepon polisi. Dengan kunci Inggris miliknya, Si-un pun berhasil menggeprek mereka satu persatu. Sesuai dengan analisanya, sambil berlari Si-un pun memanfaatkan lingkungan di sekitar untuk menghabisi mereka satu persatu. Namun dengan menggunakan linggis Pak Tukang, Jun Yong Bin langsung memukul Si-un yang meskipun Si-un berhasil menangkis dengan tangannya, tetapi karena itu linggis bukan lontong, Si-un pun langsung terkapar dibuatnya. 잠깐만. 뭐냐 이거? 연장을 쓰냐 이 개새끼가. 야! 씨발 저놈이 짭짭 불렀어.
Si-un terlihat sedang terkapar di sebuah mobil ambulan yang dimana ketika dirinya ditanyai oleh polisi tentang bagaimana kronologinya, Si-un lebih memilih untuk tak menceritakannya dan berkata bahwa aku hanya sendirian di tempat itu, Pak. 학생, 괜찮으니까 솔직히 말해도 돼요. 저 혼자 있었어요. 야, 뭐야. 저한테 절대 말하지 마. Setelah itu Si-un langsung menghubungi si kampret penyebab semua ini, yaitu si kampret Bum-suk, supaya berhenti untuk bermain-main dengan Sohu. 서가 그만해 이제. 수건 들지 말고. Scene berpindah ketika Si-un masih kecil, di mana si kecil Si-un sering sekali melihat percekcokan antara kedua orang tuanya, yang di mana Si-un sepertinya merasa bahwa kedua orang tuanya ini tak pernah memperhatikannya selain hanya bertengkar saja setiap saat. 당신이 책임질 테니까 나 참고. 그때 몰랐잖아. 시은아. Dan karena kurangnya perhatian, Si-un pun tumbuh menjadi sosok yang amat sangat tertutup. Dan kembali ke masa kini, Si-un pun masih merasa tak pernah dipedulikan oleh ayahnya, sehingga dirinya masih tetap menjadi pribadi yang sangat tertutup. Dan karena peristiwa ini, ayahnya pun bermaksud memindahkannya di sekolah baru, tetapi Si-un pun menolaknya. 퇴원하고 바로 전학 갈 거니까 그렇게 알고 있어. 싫어요. 아빠가 너 하나 키우려고 얼마나 고생하는데 왜 말을 안 들어? 아버지, 전부터 궁금했는데요. 언제부터 저한테 그렇게 관심이 많으셨어요? Sementara di sisi lain, ayah angkat Bum-suk yang tak mau permasalahan ini semakin parah bermaksud untuk memindahkan Bum-suk ke sekolah baru di Filipina supaya citranya tetap terjaga. 그리고 필리핀 학교 좀 알아봐. 바로 유학 보낼 거야. 네. Di sekolah Byeoksan seperti biasa, Sohu terlihat masih molor di kelas dan ketika dibangunkan dirinya mendapati bahwa Si-un dan Bum-suk sedang tidak masuk kelas sehingga dirinya pun mulai bertanya-tanya ono opo iki kiro-kiro. Seketika Sohu pun menelepon Si-un dan menemui Yongji untuk menanyakan kenapa kemarin malam kok nggak ada yang kembali, tetapi mereka berdua tak mau berkata apapun tentang kejadian tadi malam karena khawatir jika nantinya Sohu akan bertindak semakin brutal untuk membalasnya. Kemudian Sohu bertanya kepada kedua berdebah ini di mana Bum-suk. Dengan alasan meminta ganti rugi atas perlakuan Bum-suk yang sudah memotong kabel remnya, mereka berdua pun diperintah oleh Sohu untuk segera menghubunginya. 안 갚으면 다 뒤지는 거야. Ketika komplotan mereka sedang cangkruk dan nyepet di balkon sekolah ini sambil menghubungi Sohu, secara tak sengaja mereka sedikit membicarakan tentang kejadian tadi malam, di mana mereka sangat takut jika Si-un kehilangan nyawanya. Dan di tengah obrolan ini, tiba-tiba Sohu sudah berdiri di hadapan mereka, sehingga Sohu pun langsung menanyai mereka dengan paksa seperti ini. Dan karena ketakutan, laki-laki ini pun akhirnya mau cerita tentang kejadian tadi malam. 오범석이 다 했어. 우리 진짜 옆에만 있었어. 영빈이 친구가 있는데 오범석이 걔한테 돈을 줬어. 너 까달라고. 그 여자애를 데려왔어. 너 불러내려고. 갑자기 네가 아니라 연신이 왔어. Sohu pun langsung menghampiri Si-un untuk memastikan bagaimana kondisi bestiku Si-un. Melihat tangan Si-un yang sepertinya tidak sedang baik-baik saja, Sohu pun langsung menemui Chun Jong-bin untuk membalasnya sekaligus bermaksud menghubungi Bum-suk supaya dirinya bisa menemuinya sekarang juga. 아 진짜 연락이 안 된다니까? 그러니까 당연히 똑같이 당해야지. Bum-suk pun menjawab telepon dari Sohu dan bersedia untuk bertemu dengannya di sebuah tempat. Namun ternyata Bum-suk justru menghubungi Slamet alias Woo-young dan memintanya untuk menghabisi Sohu saat ini juga. 좀 줄게. 안소 잡자. Sohu pun mendatangi tempat yang dimaksud Bum-suk, yaitu tempat pelatihan bela diri. Dan ketika Sohu masuk ke tempat tersebut,
Ya, dirinya sudah disambut oleh komplotan mereka. Tanpa takut sedikit pun, Sohu pun berjalan dengan santai untuk berbicara kepada Bumsuk, yang ternyata Sohu justru lebih memilih untuk meminta maaf kepada si berdebah ini. Namun ketika Sohu berkata, "Aku sudah minta maaf kepadamu, jadi kamu juga harus meminta maaf kepada si Un dan Jonghi." Dan inilah respon si krempeng kampret ini. 나 걔한테 사과할 거 없는데 싫은데? Seketika Sohu pun ditantang oleh Slamet untuk segera menaiki ring. Sohu pun meminta sedikit waktu untuk pemanasan, yakni menghajar para kroco-kroco ini. Setelah selesai dengan pemanasannya, Sohu pun langsung naik ke dalam ring untuk menghadapi si Slamet. 제가 전에 중학교 때 개차 발린 적 있다고 했죠. 오래 기다리셨습니다, 형님들. Dengan percaya diri, si Slamet pun dengan segera menyalakan kamera untuk merekam aksi balas dendam atas kekalahannya dulu, yang seakan-akan sudah pasti menang melawan jagoan kita Sohu. Belum tahu Anda. Pertandingan ini pun berlangsung sangat sengit, di mana Sohu terkena tendangan di paha kirinya yang merupakan cederanya di masa lalu, dan Slamet pun seketika mengejeknya. Namun dengan ketangguhannya, Sohu pun langsung menyerangnya. Karena sedikit emosi, Sohu pun terkena tendangan di perutnya sehingga membuatnya sedikit terpental. Tetapi akhirnya Sohu pun berhasil menjatuhkan Slamet dengan cara membantingnya. Karena tak mau kalah, si Slamet pun berhasil menendang Sohu dan kembali berdiri. Dengan kaki yang agak sedikit pincang, Sohu pun melanjutkan pertandingan ini. Si Slamet sendiri berhasil melayangkan pukulannya tepat di kepala Sohu, sehingga Sohu harus berada pada posisi defense. Namun ketika Sohu dipukul habis-habisan, dirinya pun menemukan sedikit celah pada Slamet, sehingga Sohu pun berhasil melayangkan 3 pukulan yang membuat si Slamet langsung terkapar. Tetapi ya, ketika Sohu terjatuh, si Slamet pun langsung menyambutnya dengan sebuah tendangan yang mendarat tepat di kepala Sohu, sehingga Sohu pun berhasil ditumbangkan dengan cara kotor dan menjijikkan seperti itu. Tak berhenti di sini, Sohu yang sudah lemah dan tak berdaya, si krempeng kampret ini tiba-tiba mendatangi Sohu dan berdiri di hadapannya yang seakan menunjukkan seberapa kuat dirinya. Padahal mah krempeng ini. Tak hanya itu, Bumsuk juga merasa tak terima jika dulu Sohu sudah mengasihaninya untuk menghajar si pembuli. Karena sudah dipenuhi rasa iri, dengki, amarah, dan sifat tercela lainnya, si Bumsuk pun tak peduli dengan nasihat Sohu dan menganggapnya hanyalah omong kosong, sehingga Bumsuk pun langsung menginjak-injak Sohu seperti ini. Karena tak mau menyanyiakan kesempatan ini dan kapan lagi bisa memukuli Sohu, mereka pun ikut menginjak-injaknya. Namun ketika mereka berdua memeriksa kondisi Sohu, mereka mendapati bahwa Sohu sudah tidak bernafas lagi. 안소! Dari sini Bumsuk sepertinya baru tersadar atas apa yang sudah ia lakukan, sehingga dirinya pun mulai menitihkan air matanya kepada Sohu. Mosok Sohu mati, Rere? 소야 잠깐만 나 좀 봐봐. 소야 그만. 야. Sang pahlawan kita yaitu Sohu yang terlihat sudah tak sanggup mengoperasikan satupun bagian dari tubuhnya, yang dalam bahasa singkatnya disebut sebagai koma atau dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai nggeletak. Namun di tengah kondisi Sohu yang seperti ini, bukannya buru-buru untuk membawanya ke rumah sakit, bodyguard Bumsuk sendiri justru disibukkan dengan bagaimana cara ngeles dari Bapak Hakim atas kejadian ini. Seperti biasa dengan tatapan dingin dan penuh ancaman, serta tidak lupa dengan senjata khasnya yakni bulpen cetekan, si Un pun mulai mengeluarkan aura-aura yang sangat menakutkan.
Scene pun beralih pada manusia bertato yang hanya diperlihatkan tangannya saja, yang identitasnya sendiri masih belum diketahui. Yang di situ pria bertato ini nampak sedang mengamati si Un serta bermaksud akan melakukan sesuatu kepadanya. 어떡할까? Tamat. Begitulah akhir episode film ini. Memang banyak sekali yang bilang bahwa akhir season ini nampak menggantung dan cukup membuat emosi. Iya, kamu benar, karena saya sendiri juga merasa begitu. Tapi dimaklumi aja ya, film bagus emang kayak gitu, suka bikin penasaran. Dan tidak lupa, pesan yang bisa kita ambil dari seluruh episode ini adalah di dalam pertemanan itu persis seperti tumpukan piring dan gelas yang tidak luput dari sebuah benturan yang memunculkan suara tang-ting, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Yang penting jangan sampai berbunyi seperti ini. Biar. Dan satu lagi, untuk menegakkan sebuah kebenaran terkadang harus mempertaruhkan nyawa seperti para tokoh filsuf terdahulu. Tapi ingat bahwa kebenaran masih berada pada level di bawah kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.